Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Junior Ahmadiana dari FOK 2017A Universitas PGRI Banyuwangi akan menjelaskan sedikit tentang diabetes dan untuk fitness apa saja yang cocok untuk penyakit diabetes. Untuk yang pertama, pengertian diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Faktor resiko diabetes. Faktor resiko diabetes tipe 1 antara lain faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memilih risiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa, seperti diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten pada usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor resiko diabetes tipe 2 antara lain berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, Hispanik atau Native American, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Riwayat diabetes saat hamil. Wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih, dan obesitas. Untuk penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Untuk gejala diabetes. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 antara lain. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada malam hari. Yang ketiga, rasa lapar yang terus-menerus. Yang keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, lemas dan merasa lelah. Yang keenam, pandangan yang kabur. Yang ketujuh, luka yang lama sembuh. Yang kedelapan, sering mengalami infeksi pada kulit saluran kemih, gusi, atau vagina. Diagnosis diabetes. Dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang yang melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan urin. Komplikasi diabetes. Baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke, dan jantung koroner.
Ada lagi yaitu kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, atau bayi lahir mati dari ibu yang mengidap diabetes. Untuk pengobatan diabetes tipe 1 antara lain hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Merawat kaki dan memeriksa mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pengobatan diabetes tipe 2 antara lain 1. Perubahan pola hidup sehat antara lain menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin, pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Pencegahan diabetes. Pada diabetes tipe 1 antara lain menjalani pengobatan insentif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Menjalani tes DNA untuk mengatur adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2 antara lain mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, menghindari atau berhenti merokok. Untuk penyakit diabetes kan dianjurkan untuk rajin berolahraga atau beraktivitas. Jika diabetes tidak dapat berolahraga secara berat, kita dapat melakukan olahraga yang ringan seperti fitness. Fitness bisa dilakukan di dalam rumah. Untuk manfaat fitness bagi kesehatan, yang pertama pembakaran lemak. Olahraga pasti akan membakar lemak, sekecil apapun waktu atau porsi latihan yang sedang dijalani. Tujuan ini seringkali menjadi prioritas utama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Kita ambil saja sebuah contoh, latihan mengangkat beban yang dilakukan 3 hari selama sepekan dalam waktu 2 bulan, setidaknya pembakaran lemak bisa mencapai 3-5 pounds. Jadi setidaknya kita jika mengidap penyakit diabetes, kita bisa melakukan olahraga yang berguna untuk pembakaran lemak agar kita tidak mempunyai lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita. Yang kedua bisa untuk kekuatan fisik. Latihan dalam program fitness bukan sekedar ingin membentuk badan kekar dan seksi, tapi lebih dari itu. Akan mengalami perubahan besar dalam kekuatan fisik. Jumlah otot akan bertambah sesuai dengan porsi latihan, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengangkat beban. Dan bisa memilih untuk tidak menjadi kekar karena ada program dengan regulasi tertentu sehingga bentuk badan tetap ideal, tapi dengan kekuatan fisik yang lebih bagus. Yang ketiga bisa untuk menambah kebugaran. Menjalankan program fitness secara teratur akan meningkatkan kebugaran, tak akan mudah lelah atau mengantuk dalam rutinitas sehari-hari. Yang keempat, mengurangi risiko penyakit. Ada banyak ancaman penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Persoalan ini sering menjadi dilema bagi mereka yang ingin berolahraga, tapi merasa khawatir dengan risiko dan konsekuensi selama latihan. Tapi sebetulnya bisa menjalani beberapa program fitness yang sederhana dan bisa menurunkan banyak risiko penyakit seperti jantung dan diabetes. Dengan menjalani program fitness secara teratur, kinerja jantung akan lebih optimal diiringi dengan sirkulasi darah yang lancar. Konsentrasi gula darah juga akan semakin seimbang sehingga kita bisa menghindarkan dari risiko diabetes. Yang kelima adalah detoksifikasi. Selain untuk membentuk fisik dan kekuatan, program fitness yang dijalani secara teratur akan membantu proses detoksifikasi alias pengeluaran racun dari tubuh. Normalnya, racun dalam tubuh dikeluarkan melalui beberapa proses alami seperti urin,
lidah, dan napas. Untuk program fitness yang akan membantu meningkatkan kualitas pernapasan sehingga kinerja ginjal akan semakin baik sekaligus meningkatkan proses detoksifikasi. Yang keenam, meningkatkan metabolisme. Berlatih fitness akan membantu proses metabolisme yang maksimal. Jadi, Anda tak perlu khawatir jika menyantap banyak makanan kalori selama menjalani olahraga secara teratur. Dari beberapa pengertian atau manfaat dari fitness, kita bisa mengambil contoh atau kita bisa menjalani latihan dalam seminggu 2 kali, bisa mengangkat barbel atau menggunakan treadmill. Tapi jika kita tidak mempunyai alat yang memadai, kita bisa menggunakan modifikasi alat. Untuk barbel kita bisa menggunakan timba kecil yang diisi semen dan digabung dengan pipa. Itu sudah menyerupai dengan barbel. Dan untuk treadmillnya kita bisa jalan di tempat saja. Karena dengan alat yang begitu mahal, mungkin dari beberapa orang ingin hidup sehat tapi malas untuk membeli alat, jadi kita bisa melakukan jalan di tempat saja.
Sekian penjelasan atau contoh dari latihan fitness dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah dalam mempraktekkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.